Pernah kepikiran gak sih, kenapa ya ada dua desa, letaknya sebelahan persis, tapi nasibnya bisa beda banget. Satu maju pesat, yang satu lagi kayak ketinggalan. Nah, hari ini kita bakal coba bedah misteri ini yang ternyata diangkat dari sebuah studi kasus yang menarik banget. Ini nih pertanyaan utamanya. Logikanya kan kalau lokasinya deketan, ya kondisinya harusnya 11-12 lah ya. Tapi faktanya ada jurang yang dalam banget di antara keduanya. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Yuk kita investigasi bareng-bareng. Oke, kenalan dulu yuk sama dua aktor utama kita. Di sebelah kiri, ada desa Teluk Kiambang. Wah, ini keren banget. Statusnya udah mandiri. Ini pencapaian yang luar biasa loh. Terus, persis di sebelahnya, ada desa Karya Tunas Jaya yang statusnya masih berkembang. Nah, dari sini nih misterinya makin kerasa. Nah, setiap investigasi kan butuh alat ya. Di kasus ini, alatnya itu semacam kaca pembesar super canggih yang namanya Indeks Desa Membangun, atau biasa disingkat IDM. Dan ini bukan sekedar angka biasa, tapi ini cara kita buat meneropong kondisi desa secara menyeluruh. Jadi, IDM itu apa sih sebenarnya? Gampangnya, anggap aja ini kayak rapornya desa. Jadi IDM ini ngelihat semuanya, mulai dari kesehatan warganya, pendidikannya gimana, ekonominya, bahkan sampai lingkungannya. Dari situ semua, keluarlah satu nilai akhir yang nunjukin seberapa maju desa itu. Oke, kita lihat angkanya ya. Ini dia skor IDM buat desa Teluk Kiambang. 0,8643. Wow, ini tuh angka yang tinggi banget loh, yang menempatkan mereka di level paling atas. Ingat-ingat ya angka ini karena nanti kita bakal bandingin dan perbedaannya cukup mengejutkan. Sekarang coba kita bandingkan sama tetangganya, Desa Karya Tunas Jaya. Skornya 0,6406. Kelihatan kan bedanya? Jauh banget. Nah, jurang inilah yang mau kita gali lebih dalam. Kenapa bisa beda sejauh ini sih? Terus apa artinya angka-angka tadi? Gini, skor tinggi yang didapat Teluk Kiambang itu artinya mereka udah masuk kategori mandiri. Udah maju banget. Sementara itu skornya Karya Tunas Jaya menempatkan mereka di level berkembang. Artinya, ya masih banyak PR pembangunan yang harus dikerjain. Sekarang jadi makin jelas ya seberapa besar perbedaannya. Oke, kita udah tahu apa masalahnya, yaitu adanya kesenjangan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, nyari tahu kenapanya. Yuk kita mulai telusuri petunjuk-petunjuk yang berhasil ditemuin di lapangan. Ini dia pertanyaan kuncinya. Soalnya, studi ini nggak cuma berhenti di angka doang, tapi benar-benar ngegali lebih dalam. Jadi, apa aja sih faktor-faktor rahasia yang bikin satu desa bisa melesat maju, sementara tetangganya seolah-olah jalan di tempat? Dan ternyata, jawabannya mengerucut ke 4 hal ini. Penelitian ini nemuin ada 4 faktor kunci yang jadi pembeda utamanya. Apa aja itu? Pertama, akses dan kondisi alam. Kedua, soal biaya pembangunan. Ketiga, kualitas sumber dayanya, baik alam maupun manusianya. Dan yang terakhir, ini yang sering banget kelewat, partisipasi masyarakatnya. Nah, ini dia nih peta kita buat mecahin misteri ini. Kita bahas yang pertama dulu ya, yang paling fundamental, akses dan alam. Coba bayangin deh, desa yang jalannya mulus, gampang diakses, pasti lebih gampang kan buat jual hasil panen ke kota? Beda cerita sama desa yang jalannya rusak. Semuanya jadi lebih mahal, lebih lambat. Ini tuh bener-bener fondasinya. Faktor kedua soal biaya atau duit. Tapi ini bukan cuma soal seberapa banyak anggarannya loh. Justru yang lebih penting itu gimana cara uangnya dipakai. Anggaran desa kalau dikelola dengan benar, itu ibarat bensin kualitas super buat mesin pembangunan. Coba kalau salah alokasi. Ya, mesinnya bisa mogok di tengah jalan. Lanjut ke faktor ketiga. Ini kombinasi yang menarik banget. Sebuah desa bisa aja punya sumber daya alam yang melimpah ruah. Tapi kalau manusianya nggak terampil buat ngelolanya, ya potensi itu bakal sia-sia aja. Justru kualitas manusianya lah yang bisa mengubah potensi itu jadi nilai tambah yang nyata. Dan yang terakhir, faktor keempat, dan mungkin ini yang paling sakti, partisipasi masyarakat. Pembangunan yang sukses tuh bukan cuma proyek dari atas ke bawah, tapi justru gerakan dari warganya sendiri. Ketika warga udah ngerasa, wah ini proyek kita bareng-bareng, mereka bakal ikut ngejaga dan ngembangin. Nah inilah yang bikin perubahannya awet dan berkelanjutan. Oke, semua petunjuknya udah kita kumpulin. Sekarang, waktunya kita rangkai semuanya jadi satu kesimpulan. Apa sih sebenarnya yang jadi jawaban dari misteri dua desa ini? Dan apa resep rahasia buat jadi desa mandiri? Jadi, ini dia.
Intinya, ternyata maju atau tidaknya sebuah desa itu bukan cuma soal lokasi. Nggak ada satu jawaban tunggal. Kemajuan itu kayak sebuah resep masakan yang komplit, harus ada perpaduan pas antara akses yang baik, sumber daya yang dikelola, biaya yang efektif, dan yang paling penting, partisipasi aktif dari warganya. Pelajaran dari kisah dua desa ini jelas banget. Kuncinya adalah sinergi. Punya satu faktor jagoan aja tuh gak cukup. Ini tuh mirip kayak orkestra. Semua instrumennya, akses, dana, SDM, dan partisipasi harus main bareng dengan harmonis. Nah, kalau semuanya udah selaras, barulah tercipta musik pembangunan yang luar biasa. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat Anda renungkan. Coba deh sekarang lihat kondisi di sekitar Anda, di daerah Anda sendiri. Dari 4 faktor yang barusan kita bahas, akses, biaya, sumber daya, dan partisipasi, kira-kira faktor mana sih yang paling penting dan perlu didorong supaya desa atau lingkungan Anda bisa lebih maju? Coba dipikirkan ya.